Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah minggu di hari ini. Dan mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Selalu Engkau berikan kami kesempatan yang terbaik untuk kami terus bergaul dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, mempelajari setiap kehendak-Mu, mempelajari setiap isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan setiap hati kami, sehingga hati kami benar-benar seperti tanah yang baik untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh firman Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan kami, cara berpikir kami, sehingga hidup kami ini makin sesuai dengan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi dan pimpin hamba-Mu, kuasa dan hikmat, kasih karunia Allah melingkupi dan menyertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Tapi roh Allah yang tidak terbatas itulah yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang merupakan masih kelanjutan daripada tema besar kita pada bulan Mei ini, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Hanya dua ayat menjadi perenungan kita bersama pada renungan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjakan keselamatanmu. Dalam ayatnya yang ke-12, Paulus mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Ayat ini seakan-akan kalau kita membaca sekilas, kita akan melihat bahwa seolah-olah Paulus sedang mengajarkan bahwa keselamatan itu merupakan hasil usaha, hasil kerja daripada manusia. Dengan istilah kerjakan keselamatanmu. Sehingga orang akan berpikir ketika membaca ayat ini, seolah-olah bahwa Paulus sedang mempertentangkan tulisan-tulisannya dalam kitab-kitab lain. Misalnya kitab Roma, atau dalam tulisan-tulisannya Paulus yang lain, yang mengajarkan bahwa keselamatan itu karena iman oleh kasih karunia di dalam Kristus. Jadi keselamatan itu kalau kita selidiki dan kita baca sungguh-sungguh dalam kitab Roma, itu benar-benar bukan usaha hasil manusia, bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena prestasi manusia, tetapi karena kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui dan menjelaskan ketika Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemahaman yang benar atas teks ini, atas ayat ini akan membuat kita tidak salah mengerti apa yang dimaksudkan Paulus ketika dia berkata kerjakanlah keselamatanmu. Dan ini akan menjadi pokok utama kita dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata kerjakanlah dalam bahasa Yunani itu katergosomai, ya. Katergosomai. Cukup dengar saja, tidak usah diingat, agak sulit. Jadi kalau mau memudahkan mengingat, ya cukup ingat somai. Jadi katergosomai. Kata kerjakanlah itu adalah katergosomai. Artinya apa? Artinya adalah
menyelesaikan atau membuktikan. Itu kata kerjakanlah dalam bahasa Yunani adalah katergosomai, yang artinya adalah menyelesaikan atau membuktikan. Bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kata kerjakanlah itu adalah bukan orang itu menghasilkan sesuatu yang belum ada, tetapi sesuatu yang sudah ada, lalu kita disuruh untuk menyelesaikan atau membuktikan bahwa sesuatu yang kita sudah dapat itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Nah, untuk mempermudah pemahaman ini, kata kerjakanlah ini, saya ambil ilustrasi begini ya. Ilustrasi begini. Misalnya, saya biasanya main sama anak saya Aaron, biasanya main Lego. Biasanya awalnya ketika bermain sama dia, ketika dia belum tahu banyak, saya yang mendahului, membuat kerangkanya atau mengaturnya seperti ini. Kemudian setelah dia mengerti, dia akan melanjutkan tahap selanjutnya, melanjutkan permainan Lego itu. Jadi saya yang mengawali, menjelaskan kepada dia, membuat kerangka-kerangkanya, lalu dia tinggal melanjutkan saja. Nah, ketika dia melanjutkan itu, dia sudah ngerti, oh bisa dia berkreasi, banyak hal yang bisa dihasilkan dari Lego itu, bisa buat dino, bisa buat rumah, dan lain sebagainya. Jadi kata kerjakanlah, ya, kata kerjakanlah, saya ulangi lagi bahwa bukan sesuatu yang belum ada sebelumnya, tapi sesuatu sudah ada, tinggal kita membuktikan atau menyelesaikan sesuatu yang sudah ada. Dengan kata lain begini, Paulus mau mengajarkan jemaat Filipi bahwa keselamatan itu Tuhan sudah kerjakan. Ya, keselamatan itu Tuhan sudah kerjakan melalui kedatangannya, karyanya. Lalu kita sebagai orang selamatkan, kita harus membuktikan itu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, atau kita menyelesaikannya. Jadi kata kerjakanlah keselamatanmu adalah sebuah nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah, atau status orang yang sudah diselamatkan. Atau dengan kata lain, saya mau katakan begini, kerjakanlah keselamatanmu adalah sebuah proses pembuktian melalui kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diubahkan. Jadi kembali lagi bahwa ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, bukan dia mengatakan bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia, hasil prestasi manusia, tapi keselamatan itu adalah karya Allah, dan itu harus kita buktikan itu melalui kehidupan kita. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, atau secara sederhana saya mengatakan begini. Secara sederhananya, kata kerjakanlah keselamatanmu, sebenarnya Paulus mau mengatakan begini, sama dengan kita dituntut untuk hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam menjalani keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, dalam menjalani hidup yang Tuhan sudah ubahkan. Karena pada bulan April kemarin kita bicara tentang mengenalmu, mengubahkanku. Setelah kita diubahkan Tuhan, maka hidup yang diubahkan harus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Atau dengan kata lain, harus berjalan di dalam ketaatan firman-Nya Tuhan. Percuma kita berkata bahwa saya sudah diubahkan, tapi kita tidak hidup di dalam ketaatan. Nah, sebenarnya inilah yang sedang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar 3 hal dari teks ini. Kira-kira, ya, atau dalam bagian ini, dalam teks ini, Filipi 2 ayat 12-13, kita belajar 3 bentuk ketaatan yang dituntut oleh Allah dari orang-orang yang sudah diubahkan atau orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa bentuk ketaatan itu? Dengan istilah Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Apa bentuk ketaatan itu? Sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan melalui karya salib Kristus. Yang pertama adalah ketaatan yang konsisten. Ketaatan yang konsisten. Kita lihat ayat 12.
Jadi ketaatan yang konsisten. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Perhatikan kata kamu senantiasa taat. Jadi sebenarnya Paulus sedang mau menasihati, mengajarkan jemaat di Filipi supaya ketaatan mereka ini menjadi ketaatan yang konsisten. Tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang sedang mereka alami. Misalnya kalau kita mau bandingkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13-26, itu adalah awal. Tidak usah kita buka, itu adalah awal pelayanan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya ke-40. Paulus pernah mengunjungi mereka, ya. Paulus pernah mengunjungi mereka, melayani mereka di sana. Dan saat ini, ketika Paulus ke sana dalam Kisah Rasul pasal 16, itu Paulus melayani banyak orang, dan salah satu orang yang bertobat seorang perempuan yang terkenal namanya perempuan Lydia, ya. Lydia, dia salah satu perempuan yang menjadi hasil atau buah pelayanan Paulus di kota Filipi pada waktu itu. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara, dan dia mau mengatakan bahwa biarlah ketaatan mereka sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Injil Kristus. Itu ketaatan yang harus konsisten. Dan juga kita lihat bahwa Paulus juga menilai jemaat ini adalah jemaat yang membantu Paulus secara finansial dalam pelayanan Paulus. Misalnya mari kita lihat dalam pasal 4 ayat 16, bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang begitu mensupport, mendukung Paulus dalam pelayanan. Pasal 4, masih di Filipi, ayatnya yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Jadi ketika Paulus ada di Tesalonika melayani jemaat Filipi ini, Paulus mengatakan 1-2 kali mereka mengirim bantuan kepada Paulus. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa ketaatan kalian untuk membantu, untuk menolong itu biar tetap konsisten. Makanya dia katakan, karena itu kamu senantiasa taat. Dan juga kita lihat bahwa jemaat di Filipi adalah juga jemaat yang bertahan dalam penderitaan. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 28 dan 30, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya ini itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, walaupun jemaat ini juga mereka ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, tapi Paulus mengatakan, biarlah mereka senantiasa taat. Tapi setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerjakan keselamatan, atau menyelesaikan atau membuktikan keselamatan, itu harus kita buktikan dalam wujud ketaatan kita yang konsisten. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita konsisten taat itu memang tidak mudah. Ya, untuk kita konsisten taat kepada Tuhan, sebagaimana kita sudah diubahkan oleh Tuhan, dan kita buktikan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan, tidak mudah. Ya. Ada 2 ujian daripada sebuah konsistensi atau konsisten daripada ketaatan. Pertama adalah penderitaan. Ya. Seringkali penderitaan seperti jemaat di Filipi, mereka ada dalam tekanan. Ya. Seringkali penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup adalah salah satu ujian yang Tuhan izinkan untuk membuktikan seberapa jauhnya kita taat sama Tuhan. Ya. Dan yang kedua, ujian daripada sebuah ketaatan bukan hanya penderitaan, tapi juga adalah kesenangan, kenikmatan dunia ini. Jadi, seringkali kesenangan, kelimpahan, bahkan berkat itu juga adalah satu ujian ketaatan. Sebuah ujian konsistensi ketaatan kita kepada Tuhan. Karena seringkali bukan saja orang ketika mereka susah, mereka menderita, mereka dalam pergumulan,
itu mereka tidak taat, tapi dalam masa-masa orang menikmati hidup, dalam masa-masa orang menikmati kesenangan, kebahagiaan, di situ juga kita melihat seringkali itu adalah ujian, ya, ujian daripada sebuah ketaatan yang konsisten. Tapi setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, mengingatkan kita hari ini bahwa kita tetap konsisten dalam ketaatan. Ketaatan yang konsisten. Ketaatan kita dibuktikan dengan apa? Dengan kita mau taat dengan konsisten sebagai wujud daripada atau bukti daripada kita orang-orang yang telah diubahkan Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus dalam segala situasi yang sulit hari ini, dalam situasi yang sulit, pergumulan yang berat, bahkan mungkin dalam kesenangan, dalam kelimpahan, biarlah kita mau belajar untuk kita tetap taat dengan konsisten. Inilah yang sedang Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kiranya situasi apapun hari ini sedang kita alami, biarlah tidak mengurangi nilai ketaatan kita kepada Tuhan. Nilai daripada sebuah bukti bahwa kita ini adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui ketaatan yang konsisten. Yang kedua, selain Paulus mengajarkan bahwa mereka itu harus taat dengan konsisten, ketaatan yang konsisten, yang berikut adalah ketaatan yang tidak didasarkan oleh figur manusia. Mari kita lihat juga masih dalam ayat 12. Masih dalam ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus mengatakan bahwa bukan saja sama seperti waktu aku masih hadir, tetapi ketika aku tidak hadir, kalian tetap taat. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa dia sedang mau mengajarkan jemaat yang ada di Filipi, biarlah ketaatan mereka bukan didasarkan pada figur manusia atau satu figur hamba Tuhan. Walaupun dia sudah tidak ada, mereka harus tetap taat. Kalau sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari cerita ini, ketika Paulus menulis surat Filipi, ini adalah surat-surat terakhir dia sebelum dia dieksekusi. Paulus sedang menulis surat ini bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang nyaman, tapi dia sedang berada dalam penjara. Dan Paulus tahu betul bahwa hari kematiannya sudah dekat. Ya. Dia sudah mau mengakhiri pertandingan. Hari hidupnya sudah mendekat, dia dalam penjara. Tinggal tunggu waktu untuk dieksekusi. Sehingga dia mengajarkan jemaat di Filipi bahwa biarlah ketaatan iman mereka bukan didasarkan kepada figurnya sebagai seorang rasul yang sudah melayani mereka, tapi biarlah ketaatan mereka juga didasarkan kepada ketaatan yang benar kepada Tuhan. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga menyadari bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang begitu mengasihi Paulus. Tadi kita baca dalam pasal yang keempat ayat 16, situ jelas bahwa jemaat ini 1-2 kali mengirim bantuan kepada Paulus ketika Paulus melayani di sebuah kota namanya Tesalonika. Artinya bahwa jemaat ini begitu mengasihi Paulus. Seringkali ketika kita terlalu mengasihi seseorang, entah dia hamba Tuhan atau siapapun itu, seringkali kita terjebak dalam suatu pengkultusan seorang figur, misalnya hamba Tuhan atau pribadi orang. Nah, Paulus sedang mau meluruskan pemahaman iman mereka yang benar. Paulus sedang meluruskan ketaatan mereka yang benar. Jangan sampai mereka taat hanya karena Paulus. Lalu apa jadinya kalau Paulus nanti sudah tidak ada? Apa jadinya kalau Paulus nanti sudah tidak bersama-sama dengan mereka? Sehingga Paulus mengatakan bahwa mereka taat bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir dengan mereka. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus itu rindu kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tidak terjebak dalam ketaatan yang semu.
Ya. Apa itu ketaatan yang semu? Ketaatan yang didasarkan pada figur manusia. Ketaatan yang didasarkan karena faktor manusia atau faktor hamba Tuhannya. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar daripada nasihat Paulus ini. Biarlah ketaatan kita bukan didasarkan kepada figur seseorang atau figur hamba Tuhan tertentu. Saya mau katakan begini untuk kita semua, bahwa hamba Tuhan yang baik atau hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mengajar dan mengarahkan jemaatnya untuk lebih taat kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya. Saya ulangi bahwa hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mengajarkan dan mengarahkan jemaatnya untuk lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan dirinya. Karena saya percaya begini, saya percaya bahwa ketika jemaat, ketika orang yang kita layani itu mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, pasti mereka akan menghormati, mereka akan peduli, memperhatikan kehidupan daripada hamba Tuhan yang mereka layani. Hamba Tuhan yang melayani mereka. Dan Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sedang Paulus tekankan, bahwa ketika kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita buktikan ketaatan kita. Ketaatan kita tidak boleh didasarkan kepada figur manusia, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Paulus ini adalah orang yang hebat. Paulus ini kalau kita mengatakan pantas untuk diidolakan, pantas untuk didewakan tanda kutip. Tetapi dia begitu luar biasa. Dia tahu bahwa dia terbatas. Dia tahu sebentar lagi dia pergi. Sehingga dia mendidik jemaatnya untuk mereka lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan dirinya. Maka saya katakan tadi bahwa seorang hamba Tuhan yang benar adalah seorang hamba Tuhan yang mampu mengajar, mendidik, mengarahkan jemaatnya untuk lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan dirinya. Karena seorang jemaat atau orang yang dilayani, ketika dia sungguh-sungguh taat sama Tuhan, pasti dia akan peduli dan memperhatikan siapa hamba Tuhan yang melayaninya. Atau dia akan menghormati hamba Tuhan yang melayaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, jangan kita terjebak dalam ketaatan yang semu, ketaatan yang didasarkan pada faktor manusianya. Dan ini yang kita banyak jumpai dalam kehidupan kita. Banyak kita taat karena kita melihat figur manusianya. Kita melihat figur orangnya. Oh, saya ke gereja karena ada ini. Saya tidak ke gereja karena ada orang ini. Tapi mari, ketika kita mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan, ketaatan kita bukan hanya ketaatan yang konsisten, tapi ketaatan kita pun juga tidak didasarkan pada figur manusia. Seringkali banyak yang membuat kita itu tidak taat sama Tuhan. Kita tidak ke gereja, kita tidak berdoa, karena kita mengatakan, oh karena gara-gara dia. Gara-gara satu orang menghalangi, menghambat kita untuk kita tidak taat. Dan mari kita belajar daripada Rasul Paulus. Dia sedang meluruskan pemahaman konsep ketaatan benar kepada jemaat di Filipi. Walaupun dia tidak ada dengan mereka, sebentar lagi dia akan mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Tapi dia katakan, walaupun saya tidak ada, tetap kalian taat kepada Tuhan. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi hari-hari ini benar-benar kita dituntut untuk taat. Ya, dalam ibadah di rumah masing-masing, tanpa ada hamba Tuhan. Mungkin yang seperti pada sebelumnya kita beribadah di gereja, ada hamba Tuhan, ada orang-orang teman seiman. Justru dalam situasi seperti ini, walaupun tidak ada figur hamba Tuhan yang mungkin hadir secara langsung dalam ibadah kita masing-masing, tapi biarlah kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang saudara kita juga yang bekerja, kita yang bekerja dimanapun berada, mari ketika kita bekerja, lakukanlah kerjaan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin pimpinan, atasan, bos tidak melihat kita, tetap kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita rajin, kita taat ketika ada pimpinan atau bos yang melihat kita. Tapi biarlah mari kita lakukan itu. Ketaatan kita, kualitas hidup kita, mari kita tunjukkan walaupun tidak ada pimpinan atau orang yang melihat kita. Itulah ketaatan yang sesungguhnya. Dan ini yang Paulus mau ajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Biarlah ketaatan mereka tidak didasarkan pada
figur manusia, siapapun itu. Saya katakan tadi di awal, pantas kalau Paulus diidolakan. Dia orang hebat, pintar, pelayanan luar biasa. Tetapi dia tahu, dia tidak mau diidolakan. Dia tidak mau jemaat setia gara-gara dia. Dia tidak mau jemaat taat gara-gara dia. Tapi dia mau mengerahkan jemaat untuk mereka lebih taat kepada Tuhan. Biarlah dalam situasi seperti ini, kita di rumah masing-masing dalam ibadah kita, walaupun mungkin tidak ada hamba Tuhan, ya, tidak ada mungkin orang-orang yang memperhatikan kita, tapi biarlah kita tetap taat dalam melakukan setiap ibadah-ibadah kita. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan apa yang sedang dituntut? Ketika Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Apa bukti daripada hidup orang-orang yang diubahkan Tuhan dalam bentuk ketaatan? Selain ketaatan yang konsisten, ketaatan yang tidak didasarkan pada figur manusia, yang berikut adalah ketaatan yang didasarkan hormat kepada Allah. Kita baca di bagian tengah ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketaatan yang didasarkan pada hormat, ya, didasarkan hormat kepada Allah. Ketaatan dilakukan bukan dengan rasa takut. Bapak Ibu, Paulus sedang ketika ada istilah takut dan gentar, ini bukan berarti kita taat karena dibayang-bayangi oleh rasa takut kita. Kalau kita mau jujur, banyak di antara kita ketika kita taat karena ada rasa ketakutan, ya. Kita taat karena kita takut dihukum, kita taat karena kita takut tidak digaji di tempat pekerjaan, kita taat, yang pelajar takut nanti tidak dapat nilai baik. Tetapi ketaatan di sini bukan berarti kita itu takut. Karena saya percaya bahwa ketika kita di dalam Kristus Yesus, ya, kita taat itu didasarkan pada kasih. Makanya saya katakan bahwa ketika kita taat karena rasa takut, itu bukan ketaatan yang benar. Ya. Jadi ketika kita taat karena ada rasa takut, itu bukan ketaatan yang benar. Jadi ini yang bukan, Paulus sedang bukan mengajarkan bahwa jemaat itu harus takut, mereka harus takut sebagai wujud ketaatan mereka. Bukan. Tapi yang Paulus maksudkan di sini adalah ketika dia katakan bahwa mereka harus takut dan gentar. Artinya bahwa takut dan gentar dimaksudkan Paulus ini adalah mereka harus hormat kepada Allah. Takut dan gentar harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Saya coba bandingkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa lakukanlah itu dengan hormat dan patuh pada Allah. Itu dalam terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketaatan kita itu didasarkan pada rasa hormat kepada Allah. Kita tahu siapa Allah. Rasa hormat itu ada ketika kita tahu siapa diri kita dan siapa yang sedang kita hadapi. Terlalu berbeda antara kita dengan Allah. Kita ciptaan, Allah itu pencipta. Dia kudus mulia, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia kita bisa berdiri. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kita mau belajar taat, bukan karena kita di ketaatan kita karena kita takut kepada manusia, takut kepada orang, takut ini. Tapi biarlah ketaatan kita itu muncul daripada rasa hormat kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang didasarkan pada rasa hormat pada Allah akan ditunjukkan dengan sikap yang patut. Ya. Sikap yang patut pada saat kita beribadah walaupun di rumah. Saya ulangi bahwa ketaatan yang didasarkan pada rasa hormat pada Allah akan ditunjukkan dengan sikap yang patut pada saat kita beribadah walaupun di rumah. Walaupun kita di rumah, bukan berarti kita sembarangan dalam beribadah. Bukan berarti kita seenaknya santai dalam beribadah. Mari, saya rindu kita semua ketika kita wujud kita sama Tuhan. Ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dengan sikap kita, ya,
dengan mungkin pakaian yang lebih pantas kita gunakan. Kita ibadah. Ketika kita ke gereja, sama esensinya, sama maknanya ketika kita ibadah di rumah masing-masing. Walau dalam situasi yang seperti ini, Tuhan hadir di gereja, Tuhan hadir di rumah. Mari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau taat sama Tuhan, ketika kita tunjukkan ketaatan kita dalam bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan, ayo mari dalam ibadah-ibadah kita di rumah masing-masing, bersikaplah sebagai orang yang hormat kepada Allah. Melalui sikap kita, melalui cara-cara kita dalam beribadah. Seringkali kita berkata, oh ya, Tuhan kan melihat hati. Ya betul, Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan itu melihat bukan saja hati, tapi seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Mari dalam situasi yang seperti ini, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah kita tunjukkan ketaatan kita dengan kita menghormati Tuhan dalam ibadah, walaupun dalam keadaan di rumah kita masing-masing. Makanya ketika setiap ibadah, saya tetap share itu panduan dalam ibadah. Kita harus sopan, kita harus menghargai ibadah. Ini benar-benar ibadah sungguh-sungguh. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita dengan sikap yang patut, dengan sikap yang layak untuk kita menghampiri Tuhan dalam ibadah. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah 3 hal. Bentuk ketaatan, dengan istilah Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Ketika kita mau membuktikan keselamatan, membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Pertama, ketaatan kita, ketaatan yang konsisten. Artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan apa. Mau situasi corona, mau situasi apapun juga, hati kita tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan kita tidak didasarkan kepada figur manusia. Mari, walaupun dalam situasi seperti ini, kita ibadah di rumah, tidak ada hamba Tuhan yang bersama-sama kita, tapi tetap kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka saya katakan tadi bahwa seorang hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mengajarkan dan mengarahkan jemaatnya untuk lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan dirinya. Biarlah, mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai wujud daripada kita taat kepada Tuhan. Walaupun jangan tergantung kepada figur manusia. Ketaatan yang semu, ketaatan didasarkan kepada faktor manusia atau figur manusianya. Yang berikut adalah Paulus mengatakan bahwa ketaatan didasarkan pada rasa hormat kepada Tuhan. Takut dan gentar dimaknai sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kita di rumah, mari kita tunjukkan rasa hormat kita dengan sikap yang patut, dengan sikap yang layak untuk kita menghargai Tuhan. Saya katakan sikap hormat itu ada ketika kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Itu akan muncul rasa hormat kita kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Nilainya, esensinya, ibadah di rumah, ibadah di gereja, sama di hadapan Tuhan. Mari kita tunjukkan sikap kita yang baik, yang benar ketika kita beribadah sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Yang terakhir ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak saudara dikasih Tuhan, Paulus bertahu sungguh bahwa untuk taat yang konsisten itu tidak mudah. Banyak godaan, banyak pengaruh. Saya sebut tadi bahwa bisa penderitaan, pergumulan, bisa kesenangan, kenikmatan itu bisa menguji konsistensi daripada ketaatan kita. Tidak mudah untuk orang itu mau taat sama Tuhan. Mereka mau lebih kepada figur manusianya. Tidak mudah kita taat yang tidak didasarkan pada figur manusianya. Kita ini akan mudah terjebak dalam apa yang kita lihat, orang-orang yang mungkin banyak berhutang budi kepada kita dan sebagainya. Tidak mudah untuk taat yang tidak didasarkan pada figur manusia. Tidak mudah juga untuk kita mau taat untuk hormat kepada Tuhan. Banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Dan Paulus mengakui itu sungguh bahwa ternyata untuk taat seperti itu tidak mudah. Makanya dia tulis ayat 13, karena Allah yang akan mengerjakannya. Dengan kata lain bahwa untuk taat kepada Tuhan itu adalah
kasih karunia Allah. Allah yang mengerjakan dalam diri kita. Ketika kita mampu taat konsisten. Ketika kita mampu taat tanpa didasarkan pada figur manusia siapapun atau hamba Tuhan siapapun. Ketika kita mampu taat didasarkan pada hormat kepada Allah. Paulus mengatakan bahwa itu Allah yang mengerjakannya itu. Allah yang mengerjakan dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Mari kita ini sebuah pengakuan. Seringkali ketika orang taat, orang mudah untuk berbangga. Ketika kita sudah taat mencapai ini, kita mudah untuk menyombongkan diri. Oh, saya bisa taat seperti ini, saya bisa seperti ini. Kita lupa bahwa ketika kita bisa mencapai itu sebenarnya bukan diri kita. Allah yang memampukan kita. Allah yang menolong kita lewat anugerahnya, memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita taat dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Kita tidak mampu untuk taat seperti itu. Banyak godaan. Saya sebut tadi banyak godaan. Banyak iming-imingan. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir. Tapi kalau kita bisa sampai kepada ketaatan, 3 ketaatan tadi itu, maka Paulus katakan, ingat, itu Tuhan yang mengerjakan segala kemauan untuk taat dalam diri kita. Semua karena anugerahnya. Dengan kata lain, jangan pernah kita berbangga diri, jangan pernah kita merasa sombong ketika kita mencapai prestasi-prestasi rohani dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah taat, tidak perlu kita banggakan, karena bukan diri kita yang melakukan sendiri. Tuhan yang memampukan kita, menolong kita untuk bisa melakukan hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai bukti orang-orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Mari kehidupan kita, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, itu dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, dan biarlah saya ajak kita semua, saya tantang kita semua, biarlah kita belajar untuk hidup taat yang konsisten, hidup taat yang tidak didasarkan pada figur manusia. Ketaatan yang ketiga adalah ketaatan yang didasarkan pada hormat kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita hari ini. Saya akan berdoa dan sekaligus berdoa berkat mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi kami diingatkan bagaimana kami hidup orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Bagaimana kami hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami belajar daripada Paulus ketika dia menasihati jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka taat dengan konsisten. Ketaatan mereka tidak ditentukan, dipengaruhi oleh situasi apapun. Kami menyadari sungguh bahwa seringkali ketaatan kami ini berubah-ubah tergantung situasi. Seringkali ketaatan kami diuji dengan sebuah pergumulan dan penderitaan. Seringkali ketaatan kami diuji dengan sebuah kenikmatan berkat yang melimpah. Tapi biarlah Tuhan dalam segala situasi hidup ini, ajari dan kuatkan kami untuk kami mau tetap konsisten taat kepada Engkau ya Tuhan. Sebagaimana Paulus mengajarkan bahwa semuanya itu Tuhan yang melakukannya untuk kami. Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, kami juga mampu berdoa, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya ketaatan kami bukan didasarkan pada ketaatan yang semu karena faktor manusianya, karena faktor hamba Tuhannya, tetapi kami sungguh-sungguh ketaatan kami ini benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, didasarkan kepada ketaatan yang sungguhnya kepada Engkau yang sudah mati dan bangkit berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami seringkali ketaatan kami ini karena kami melihat manusia. Seringkali kami taat karena kami sungkan kepada manusia. Tapi biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini, biarlah ketaatan kami sungguh-sungguh kami dasarkan kepada ketaatan yang sesungguhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa biarlah kebenaran firman ini boleh mengingatkan kami bahwa sebagai wujud kami taat kepada Tuhan, kami tunjukkan dengan rasa hormat kami kepada Engkau. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing hari ini, tapi dalam ibadah persekutuan kami pun, kami tak menunjukkan rasa hormat kami kepada Engkau. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau berkasih karunia bagi kami. Dan biarlah rasa hormat kami tunjukkan dengan sikap yang patut
patut dan layak ketika kami datang menghampiri Engkau dalam ibadah-ibadah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa ketika kami bisa melakukan semuanya itu, ketika kami bisa mencapai semuanya itu, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang bekerja, karena kuasa Tuhan yang menolong kami, kasih karunia yang menolong kami, sehingga kami mampu hidup taat kepada Tuhan, sehingga tidak ada hal yang bisa kami banggakan dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu ini. Hamba berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kami berada masing-masing, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, hamba berdoa Tuhan memberkati kami semua dalam pergumulan-pergumulan masalah ekonomi, kesulitan hidup ini. Allah yang memelihara mereka, Allah memberkati setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit apakah itu Tuhan, apapun yang mereka rasakan saat ini, kiranya Allah sebagai tabib yang ajaib menolong dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama dalam persoalan rumah tangga umat-Mu Tuhan. Engkau menolong dan memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi-situasi hari ini, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan banyak mengajarkan kami tentang apa makna daripada semua peristiwa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa biarlah situasi corona ini boleh berakhir di bangsa kami ini dalam nama Yesus Tuhan. Engkau putuskan setiap rantai-rantai penyebarannya. Engkau berikan kesadaran bagi setiap masyarakat, supaya mereka punya kesadaran yang sungguh untuk mengikuti himbauan pemerintah, tidak berkumpul-kumpul dengan jumlah yang banyak Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Tetap kami berharap kemurahan dan kasih karunia Allah, belas kasihan Allah untuk bangsa kami, bahkan dunia ini yang sedang dilanda dengan persoalan pandemi corona. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat dan kasih itu. Bila kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang berasal daripadanya. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Shalom.